Pak Dewa, kalau melihat yang disampaikan OJK terkait dengan asuransi kendaraan listrik ini kan masih terus diramu regulasinya seperti apa. Tapi kalau kita lihat beberapa perusahaan asuransi sudah memiliki ketentuan terkait dengan asuransi kendaraan listrik sendiri. Kalau Jasindo menilai yang mana yang lebih mudah? Apakah masuk ke asuransi untuk proteksi kendaraan listrik atau asuransi untuk cicilan kendaraan listrik bersama dengan perbankan atau multifinance? Jadi dapat kami jelaskan bahwa OJK sebagai regulator itu menerapkan Surat Edaran 06 tahun 2017 mengenai pengaturan tarif dan term condition asuransi kendaraan bermotor. Jadi kami selaku pelaku industri saat ini itu harus tunduk dengan aturan OJK tersebut. Nah, namun kami sangat menyadari bahwa aturan yang dikeluarkan tahun 2017 ini itu muncul dari proteksi yang akan diberikan atas asuransi kendaraan konvensional. Nah, sehingga kami sangat mendukung kebijakan OJK untuk mengeluarkan aturan baru, karena tentunya aturan ini pasti memiliki kekurangan ketika diperuntukkan untuk menjamin asuransi kendaraan listrik. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa asuransi kendaraan listrik ini kan spesifik karakteristiknya juga sangat berbeda dengan kendaraan konvensional. Oleh karena itu kami juga terus berkoordinasi dengan OJK dan juga asosiasi AAOI bahwa memang perlu dikeluarkan aturan baru yang spesifik mengatur dan menjamin risiko asuransi kendaraan motor listrik ini. Karena memang aturan yang ada ini masih diperuntukkan untuk kendaraan konvensional. Sehingga kami mendorong agar aturan ini bisa dikeluarkan secepatnya, karena aktualnya saat ini asuransi atau proteksi ataupun polis asuransi yang dikeluarkan oleh kami di industri saat ini adalah polis untuk melindungi kendaraan konvensional yang tidak persis untuk melindungi asuransi listrik. Sehingga harus dibuat aturan mengenai mekanisme yang sesuai dengan karakteristik dari mobil listrik atau kendaraan listrik itu sendiri. Itu, Mika. Baik, terkait premi, apakah menurut Anda premi untuk kendaraan listrik ini mungkin akan lebih mahal daripada kendaraan konvensional? Kalau menurut saya belum tentu, karena saat ini beberapa kajian menyatakan bahwa memang asuransi untuk mobil listrik itu seharusnya lebih mahal, mengingat bahwa komponen utama dari mobil listrik itu adalah baterai yang bisa mencapai 60-70% dari harga mobil, sementara baterainya itu sendiri masih diimpor dari luar negeri. Nah, namun jaminan asuransi itu kan ada dua macam. Yang pertama adalah total loss only, yang kedua adalah all risk. Nah, kalau total loss ini kita hanya memberikan ganti rugi apabila mobil ini hilang, ya dicuri, atau yang kedua mobil ini rusak sehingga biaya perbaikannya lebih dari 70% nilai kendaraan. Nah, untuk yang TLO ini kami yakinin bahwa premi asuransinya akan lebih murah. Karena sekarang resiko kecurian atas mobil listrik itu masih sangat rendah dibandingkan dengan konvensional. Sementara untuk polis all risk kami yakinin preminya bisa menjadi lebih mahal dibandingin konvensional. Karena untuk yang all risk ini jaminan kerusakan parsial itu diberikan ganti rugi. Sedangkan saat ini masih menjadi pertanyaan di kalangan industri. Apakah baterai itu benar-benar seperti isu atau selama ini berita yang kami terima, bahwa baterai itu nggak bisa diperbaiki, dan ketika dia sudah mencapai lifetime penggunaannya, baterai ini harus dibuang. Sementara baterai ini nilainya sampai dengan 40%. Nah, jadi kalau untuk polis total loss only menurut saya akan menjadi lebih murah, sementara untuk yang all risk akan menjadi lebih mahal. Tapi kita lihat nanti kajian dan perumusan
antara asosiasi asuransi, pembiayaan, dan juga dengan OJK selaku regulator. Baik, bagaimana untuk charging station? Apakah menurut Bapak ini juga perlu dibuatkan regulasi untuk keperluan proteksi atau asuransinya? Nah, kalau charging station sih menurut saya karena ini diinstal di properti. Kalau saat ini kan kita lihat charging station itu ada di dekat dengan showroom dealer, kemudian juga ada di beberapa perkantoran. Untuk proteksi chargingnya ini lebih simpel, kita bisa perluas dengan polis asuransi properti yang ada di lokasi tempat charging itu diinstal. Memang yang sekarang menjadi permasalahan adalah charging itu kan infrastrukturnya masih sangat rendah, belum begitu banyak. Kalau untuk asuransinya charging ini nggak ada masalah. Itu sesimpel itu, dan juga kita melihat bahwa kita melihat properti tempat dia diinstal itu sudah diasuransikan atau belum. Ketika diperluas dengan chargingnya itu menjadi lebih mudah. Baik, untuk Jasindo sendiri artinya masih akan menunggu regulasi kendaraan listrik dari OJK untuk dapat membuat satu produk asuransi khusus untuk kendaraan listrik. Ya, karena memang seharusnya sekarang yang dijual di market karena kita harus tunduk dengan aturan OJK itu adalah polis asuransi yang diperuntukkan untuk kendaraan konvensional. Untuk yang listrik sebenarnya aturannya belum ada sampai dengan saat ini. Baik, Anda menilai urgensinya sebesar apa untuk segera dirumuskan? Karena kita tahu perkembangan teknologi ini kan sangat cepat sekali. Yang jelas itu urgent untuk dirumuskan karena saat ini produk yang kita jual ini itu ditujukan untuk asuransi konvensional, jadi belum tepat untuk listrik. Sementara market dari asuransi kendaraan listrik ini sudah cukup luas, dan Jasindo pun juga sudah menutup asuransi kendaraan listrik menggunakan polis konvensional yang berdasarkan aturan OJK SE 06 2017 tadi. Di situ. Nah, memang diskusi kami dengan OJK ini bulan Juni akan dikeluarkan. Ya, bulan Juni dikeluarkan. Memang OJK masih menunggu masukan dari pihak-pihak stakeholder semuanya yang berkepentingan atas proyek ini, dan termasuk kami dari industri. Baik. Berikutnya terkait dengan bisnis insurtech yang juga perkembangannya cukup pesat di Indonesia. Tanggapan dari Jasindo seperti apa? Oke, kalau insurtech sih pada prinsipnya kalau kita lihat data di tahun lalu dari seluruh channel distribusi yang ada di asuransi umum, itu tahun lalu di tahun 2023 porsi insurtech ini 5%. Kelihatannya masih kecil, tapi pertumbuhannya ini dari tahun ke tahun itu bisa mencapai 4-6 kali dari angka tahun sebelumnya. Dan kami yakinin juga ke depan bahwa insurtech ini juga akan menjadi salah satu channel distribusi yang utama. Karena aktualnya sekarang asuransi yang dulu kita anggap industri yang tradisional, harus disurvei, harus dilihat, harus ada surat pernyataan. Nah, jadi industri juga harus beradaptasi mengikuti insurtech ini. Karena bagaimanapun sekarang dengan hanya menggunakan mobil device, kita sudah bisa membeli polis asuransi, ditambah dengan sekarang pertumbuhan yang signifikan dari teman-teman industri yang menyediakan plafon atas asuransi, ya, kemudian juga menjadikan penjualan produk asuransi itu masuk ke dalam plafon channel yang memang sudah ada sebelumnya. Misalnya di channel di plafonnya perbankan, aplikasinya sekuritas, itu sekarang sudah join dengan kami untuk penjualan asuransi. Oleh karena itu Jasindo melihat insurtech ini memang merupakan suatu opportunity dan juga keharusan untuk Jasindo bisa mengakomodir dan bekerja sama dengan pasar atau market insurtech ini.